Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 105421108517. Nah, di sini saya akan melakukan keterampilan torakostomi. Yang dimana torakostomi di sini diindikasikan pada pasien yang mengalami tension pneumotoraks. Nah, sebelum melakukan keterampilan dilakukan persiapan alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahannya di sini ada boneka manikin, ada larutan disinfektan berupa alkohol maupun betadin, ada meja atau tempat instrumen, kateter IV14J, sarung tangan, spoil 10 atau 12 cc dan kasa steril. Nah, setelah itu dilakukan persiapan yang dimana kateter IV14J dihubungkan dengan spoil 10 atau 12 cc yang telah diisi dengan NaCl atau air sebanyak 5 cc. Nah, setelah itu dilakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Nah, selanjutnya itu melakukan disinfektan pada daerah dada yang akan dilakukan tusukan jarum. Nah, setelah itu dapat melakukan anestesi lokal pada pasien yang masih sadar. Nah, setelah itu melakukan identifikasi pada daerah di bawah klavikula, yaitu tepatnya di ICS 2 dan pada linia mid clavicularis. Nah, setelah itu melakukan tusukan jarum pada daerah ICS 2 di linia ICS 2 di linia mid clavicularis. Nah, setelah itu lihat apakah ada udara yang keluar dengan sebagai tanda yaitu adanya gelembung udara pada spoid yang telah diisi NaCl maupun air. Nah, setelah itu tarik mandrin dan dorong kanula ke dalam. Nah, setelah itu dapat dilakukan evaluasi pernapasan dengan cara melihat pengembangan dada kanan dan dada kiri, dan dapat dilakukan perfusi pada dada kanan dan dada kiri, dan juga dapat didengar dengan menggunakan stetoskop pada dada kiri dan dada kanan. Nah, setelah melakukan torakostomi, semua alat dan bahan dapat dibersihkan, dirapikan kembali, dan dilakukan cuci tangan dan membuang handscoon pada tempat sampah medis. Nah, alhamdulillah itulah tadi penjelasan mengenai keterampilan torakostomi yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 105421108517. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan krikotiroidektomi. Yang dimana indikasi dari krikotiroidektomi sendiri di sini bagi pasien atau korban yang mengalami sumbatan jalan napas yang nyata, dan yang kedua itu jika telah diberi ventilasi dengan menggunakan bag Valmas itu dia tidak berhasil atau gagal. Tapi sebelum melakukan keterampilan terlebih dahulu dilakukan persiapan alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahannya di sini ada boneka manikin, meja atau tempat instrumen, spoil 12 cc 2 buah, kateter IV ukuran 12-14 2 buah, cairan NaCl 0,9%, lidokain 2% untuk anestesi lokal, alkohol atau betadin sebagai disinfektan dan plester, serta sarung tangan dan pipa berbentuk Y. Nah, selanjutnya itu setelah persiapan alatnya memeriksa pipa Y dengan menyambungkan pada selang oksigenasi untuk mengecek apakah oksigenasinya berjalan dengan baik atau lancar. Nah, selanjutnya itu memasang kateter IV dengan spoid yang telah diisi dengan NaCl maupun air. Nah, selanjutnya melakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Nah, setelah itu melakukan disinfeksi pada daerah leher yang akan dilakukan tusukan. Nah, setelah itu dapat melakukan anestesi lokal bagi pasien yang masih sadar. Nah, setelah itu melakukan palpasi pada membran krikotiroid dan di daerah anterior kartilago tiroid dan kartilago krikoid, yang dimana dengan menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan ibu jari, memegang trachea karena agar pada saat dilakukan prosedur tracheanya tidak bergerak. Nah, selanjutnya itu dilakukan tusukan jarum dengan sudut 45 derajat sambil menarik semprit. Nah, yang dimana pada saat menarik semprit di sini terlihat gelembung udara, maka menunjukkan bahwa jarumnya itu masuk ke dalam lumen trachea. Nah, setelah itu
menarik mandrin dan mendorong kateter masuk ke dalam secara perlahan. Nah, setelah itu menyambungkan ujung kateter dengan pipa berbentuk Y. Adapun ventilasi secara berkala dapat dilakukan dengan menggunakan ibu jari pada salah satu pipa dari salah satu lubang dari pipa yang berbentuk Y. Nah, adapun penutupannya itu bisa dilakukan selama 1 detik dan dibuka itu selama 4 detik. Nah, adapun ventilasi ini dapat dilakukan selama 30-45 detik. Nah, setelah ventilasinya teratasi, semua alat dan bahan itu dapat dibersihkan dan dirapikan kembali, dan sarung tangan atau handscoon dibuang ke tempat sampah yang ada. Dan setelah itu, alhamdulillah, keterampilan krikotirodotomi telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.